Perkenalkan, nama saya Vigo Marcelino Pardede dengan NIM 2213000131. Saya dari kelompok 17 Manajemen Bisnis yang beranggotakan saya sendiri dan teman saya Harun Gunawan Sinaga. Yang saya hormati Ibu Dr. Aisyah sebagai dosen manajemen dan bisnis. Saya akan mempresentasikan tugas manajemen bisnis yang berjudul manajemen operasi dalam bisnis. Yang pertama ada definisi strategi operasi. Jadi definisi dari strategi operasi itu adalah suatu operasi yang menetapkan keseluruhan arah atau daya dorong untuk pengambilan keputusan. Dan yang ada kedua, tujuan dari strategi operasi. Yang pertama adalah membantu mengarahkan dalam pengambilan keputusan pada seluruh tahap operasi. Dan yang kedua ada sebagai pola yang konsisten dalam keputusan operasi. Dan yang ketiga ada sebagai pola yang konsisten untuk mengambil keputusan dari operasi tersebut. Dan yang keempat terakhir, suatu yang mendahului pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Harun Gunawan Sinaga. Selamat malam, perkenalkan nama saya Harun Gunawan Sinaga. NIM saya 2213001304. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Vigo Marcelino Pardede dari kelompok 17. Judul dari presentasi kami yaitu mengenai manajemen operasi dalam bisnis. Ya, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Vigo. Karakteristik umum dari strategi bisnis. Yang pertama adalah berjangka sangat panjang. Biasanya berjangka sangat panjang, kurang lebih dari 5-10 tahun. Yang kedua, spesifik dalam hal yang asbrak. Bersifat spesifik dalam hal yang asbrak, tetapi tidak spesifik dalam rincian konkret. Jadi ada ruang gerak-gerik sehari-hari di dalam strategi umum. Yang ketiga, ada strategi. Strategi merupakan perasaan umum atau barangkali budaya di seluruh organisasi. Strategi ini dapat digunakan di mana saja dalam perusahaan untuk menuntun pengambilan keputusan di mana tidak ada kebijakan. Yang keempat, berfokus pada beberapa bidang spesifik. Biasanya berfokus pada beberapa bidang spesifik atau barangkali dalam hanya satu, dan bukan pada kelompok besar. Bidang-bidang lain dan keputusan sehubungan dengan bidang-bidang tersebut dianggap tunduk pada bidang kritis ini. Yang kelima, yaitu keputusan diambil oleh perusahaan. Keputusan yang diambil oleh perusahaan sepanjang waktu akan terlihat suatu pola konsisten yang mengukuhkan pandangan strategis. Itulah dari karakteristik umum dari strategi bisnis. Yang kedua, yaitu kategori strategi bisnis. Yang pertama itu ada harus konstan keluaran terbaru. Harus konstan keluaran terbaru yaitu strategi didasarkan pada inovasi, dinivest, pengenaian dan siklus hidup. Strateginya adalah untuk terus-menerus memperkenalkan suatu produk atau jasa baru yang menawarkan kinerja unggul berkat keahlian teknologi perusahaan. Margin laba untuk tawaran yang baru pada mulanya tinggi. Tetapi ketika volume meningkat hingga saat para pesaing memasuki pasar dan mengurangi margin yang tersedia, perusahaan meninggalkan pasar tersebut dan pindah ke tawaran lain. Yang kedua ada bersaing. Bersaing sepanjang siklus hidup. Dengan pemenang strategi ini serupa dengan strategi inovasi, tetapi perusahaan tetap dengan produk jasa bersangkutan sepanjang siklus hidupnya. Ketika para pesaing memasuki pasar, perusahaan pengambil margin yang lebih kecil, tetapi volume yang lebih tinggi. Perusahaan di sini selalu mencari produk atau jasa yang sangat menjadi pemenang di dalam pasar dan menjadi tawaran terpermanen perusahaan. Yang keempat, melayani kekompleksan.
Melayani kekompleksan, strategi ini menawarkan pelayanan untuk sistem yang kompleks dan sering menurut pesanan yang dihasilkan dan volume rendah per unit keahlian. Teknologi perusahaan dan fleksibel pelayanan harus tinggi untuk melayani dan hasil sistem yang relatif unik tetapi margin yang dihasilkan lumayan besar. Yang keempat, berdasarkan pemesanan. Pembuatan berdasarkan pesanan untuk suatu harga perusahaan menentukan strategi ini akan menyesuaikan tawar. Mereka berdasarkan spesifikasi pelanggan. Perusahaan harus fleksibel tetapi tidak harus inovatif. Margin tinggi karena volume rendah. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 17. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.